Fotam melompat ke sumur sendirian. Ternyata ada ruang lain di sumur. Fotam melihat sekeliling ke empat sisi dan perlahan masuk. Tidak melihat jin wanita yang bersembunyi di sekitar. Jin itu tiba-tiba menyerang Fotam. Apakah kamu tidak memiliki hati? Menurut kamu bagaimana itu saya disebut Fotam? Sementara Fotam dan jin cinta bertarung lagi. Dia menemukan bahwa jin wanita itu ingin mendobrak pintu batu. Pasti ada rahasia di balik pintu. Jin wanita dan Fotam terus berjuang keras. Pada akhirnya, di bawah serangan Fotam, jin wanita dikalahkan. Kemudian berubah menjadi tumpukan rambut dan patung kayu. Ternyata jin wanita meninggal 100 tahun yang lalu. Jiwanya memasuki patung kayu dan melukai semua orang. Fotam berniat untuk pergi bakar benda kayu. Tiba-tiba ada suara yang keluar. Siapapun Anda, jangan menyakitinya. Siapa dia? Anda bukan Enhak Khoila. Dia tuanku. 100 tahun yang lalu, Enhak Khoila adalah seorang wanita bangsawan. Kemudian dia jatuh cinta dengan seorang siswa miskin bernama Doan Tamlang. Suatu hari, pelayan memberi mereka berdua kesempatan untuk bertemu. Ketika kembali, ayahnya tahu. Dia segera memerintahkan pemukulan pelayan sampai mati. Enhak Khoila berlutut dan meminta ayahnya untuk memaafkan pelayan itu. Tapi itu membuat ayahnya semakin marah. Doan Tamlang kemudian dikunci di gudang dan dipukuli. Dia mencoba menyelamatkannya dan kemudian melarikan diri bersama. Tapi baru saja berlari ke hutan. Ayah dan para pembantu mengikuti dengan cermat. Mereka berdua sangat putus asa sehingga mereka mencoba bunuh diri bersama. Doan Tamlang mencekik diri mereka sendiri. Enhak Khoila karena dia takut mati dan berbalik dan melarikan diri. Kemudian seluruh keluarga menyalahkan Enhak Khoila. Telah membunuh anaknya. Keluarga Doan menculik Enhak Khoila. Biarkan mati bersama putra mereka. Akhirnya, dia dibawa ke kaki gunung. Dia kemudian dikunci di peti mati. 4 sudut peti mati ditutup rapat dengan 4 paku panjang. Bagian luarnya terbungkus rapat dengan rantai. Di atas stiker penuh pesona. Sama seperti itu, Enhak Khoila terkunci di peti mati. Jin wanita itu adalah pelayannya. Setelah dia mati, pelayan juga bunuh diri. Selama 100 tahun, dia selalu ingin menemukan cara untuk menyimpan tuannya. Fotam mengerti sekarang. Mengapa wanita mencoba mendobrak pintu batu? Ketika dia memecahkan pintu batu, rantai yang melilit peti mati juga terbuka. Di dalam peti mati ada seorang gadis yang mengenakan setelan pengantin. Ternyata ini adalah Enhak Khoila yang terkunci. Di dahinya direkatkan dengan 2 jimat. Fotam penasaran untuk menghapus jimat. Tiba-tiba angin kencang meniupnya. Kemudian gadis itu hidup kembali. Seorang wanita tunawisma mengenakan sepatu bunga merah. Nguyetna baik untuk dia tinggal. Gadis itu berbohong pada dirinya sendiri tanpa orang tuanya. Jadi Nguyetna lebih berdedikasi untuk merawatnya. Tapi gadis itu tertidur. Nguyetna sedang tidur dan mencoba membunuhnya. Nguyetna memiliki banyak jimat. Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Keesokan harinya, gadis itu kembali pada kesempatan kepergian Nguyetna. Aku tidak membencimu. Aku benci untuk apa kau? Enhak Khoila. Ternyata gadis ini tunawisma. Ini adalah Enhak Khoila yang meninggal 100 tahun yang lalu. Pada saat ini, Enhak Khoila sedang mencoba merayu Fotam. Atau kau akan mengikutiku? Aku akan baik padamu. Apakah kamu manusia? Mengapa tidak ada pernapasan dan tidak ada detak jantung? Dia telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Semua jenis wanita yang pernah dia temui. Jadi dia sangat tenang dalam menghadapi godaannya. Tapi dia masih tidak melepaskannya. Dia bahkan melompat ke pangkuannya. Pada saat ini, Nguyetna kembali dan menangkap pemandangan ini. Dia marah dan mengusirnya keluar rumah. Pelakor. Saya baik kepada Anda untuk berada di sini tapi kamu jahat. Pergi. Enhak Khoila tidak puas, dia berpikir tentang bagaimana mendapatkan Fotam. Pada saat ini, Zhang Jinzong lewat. Baru saja melihatnya. Zhang Jinzong jatuh cinta padanya. Dia melihat gadis itu. Aku hanya akan melalui. Gadis ini sangat rapuh dan naif. Membuat Zhang Jinzong bergetar. Gadis itu masih berusaha untuk menghancurkan musuh.
Dia melakukan sihir. Selembar kertas bayangan orang terbang dan menempel di leher Nguyetna. Nguyetna tiba-tiba terasa sangat terpana, lalu pingsan. Pria kertas di leher Nguyetna membuatnya jatuh ke dalam mimpi. Dalam mimpi itu, dia menjadi perwujudan Enhak Khoila. Tak berperasaan meskipun sihir tinggi. Tapi itu tidak membantu Nguyetna. Karena sihir ini sangat sulit untuk dipecahkan. Jika sengaja merobek kertas orang karena Nguyetna juga terluka. Dalam mimpi itu, Nguyetna karena membunuh kekasihnya dikunci dalam peti mati oleh seluruh keluarga. 4 sudut peti mati ditutup rapat dengan 4 paku. Itu juga dibungkus erat oleh tali. Nguyetna takut untuk melawan. Pada saat ini, pernapasan Nguyetna berangsur-angsur melemah. Hanya ada satu cara pakai darah. Enhak Khoila. Kembalikan aku Nguyet Enha. Kemudian rantai di peti mati mulai retak. Nguyetna terbit dari peti mati. Akhirnya ingat bahwa dia bukan Enhak Khoila. Pada titik ini, Enhak Khoila benar-benar muncul. Dia ingin mendorong Nguyetna sampai mati. Kau melihat nasib tragisku dengan mata kepalamu sendiri. Apakah Anda tidak berpikir bahwa haruskah saya memiliki kesempatan untuk hidup lagi? Pria yang kau suka, dia juga yang ada di hatiku. Tapi dia tidak memperhatikanku. Itu semua karena kau menghalangi jalanku. Aku akan mencintainya sebagai gantinya. Selama kamu mati, semuanya akan berakhir. Aku bisa mengikutinya pulang. Pertama kali dia bertemu Enhak Khoila, Zhang Jinzong jatuh cinta padanya. Karena penampilannya yang lemah dan naif. Gadis itu memberinya rasa ingin dilindungi. Setelah gadis itu mengatakan dia ingin pulang bersamanya, Zhang Jinzong benar-benar jatuh ke dalam spiral cintanya. Zhang Jinzong memiliki 8 istri. Tapi hanya suka samanya. Ketika makan, selalu memperhatikan apakah dia sudah makan atau tidak. Terutama orang yang membawa makanan ke kamarnya. Melihat pakaiannya sederhana. Wajahnya juga tidak menyenangkan. Zhang Jinzong segera membawanya untuk membeli pakaian yang indah. Beri perhiasan untuk membuatnya bahagia. Ketika salju turun, dia diam-diam memakainya. Khawatir gadis itu akan kedinginan. Tapi dia merasa terdorong oleh cinta Zhang. Tidak bisakah kamu melihatku sebagai seorang anak? Sepanjang hari aku hanya melakukan omong kosong. Lihatlah kalung mutiara yang kau berikan padaku. Itu tidak berhasil. Dan hidangan ini juga tidak enak. Karena dia bukan orang normal. Tidak suka makanan manusia. Tidak peduli seberapa baik itu untuknya. Dia juga berpikir bahwa itu ditemukan oleh Zhang Jinzong sendiri. Sampai suatu hari berdua dalam bahaya. Ketika Zhang Jinzong begitu erat terbungkus oleh akar pohon sehingga dia tidak tahan. Dia langsung terbang kembali di depan. Kemudian gunakan sihir untuk menyelamatkannya. Mungkin saat ini dia memiliki perasaan. Bahkan tidak tahu apa itu cinta. Kemudian mereka berdua pulang ke rumah. Zhang Jinzong dengan hati-hati merawat luka-lukanya. Dia setelah melihat pengabdian, langsung bertanya. Zhang Jinzong. Ya. Kenapa kau memperlakukanku dengan baik? Karena aku mencintaimu. Tapi aku tidak mencintaimu. Meski begitu, aku tetap mencintaimu. Karena bagiku, hanya kamu ada di sisiku. Aku merasa sangat diberkati. Dia bertanya lagi. Bukannya kedua belah pihak memiliki perasaan yang disebut cinta? Kedua belah pihak memiliki perasaan yang bagus. Sayangnya, tidak semua cinta dibalas. Cinta yang datang dari kedua belah pihak sangat sulit. Ada banyak orang di dunia ini yang terlihat seperti Zhang Jinzong. Cinta tapi tidak dibalas. Cinta adalah cinta, siapa yang peduli apakah mereka dibalas atau tidak. Zhang Jinzong. Aku benar-benar tidak mencintaimu. Tapi aku akan melindungimu. Dengarkan dia mengatakan itu. Ada rasa bahagia di hati Zhang.